Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah untuk mata kuliah pemulihan tanaman menyerbu sendiri. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat tanaman. Kenapa saya harus menjelaskan sifat-sifat tanaman? Karena sebagai seorang breeder, maka kita harus benar-benar paham sifat-sifat tanaman itu, sehingga pada saat kita menyilangkan antara dua tanaman yang merupakan induk dari tanaman tersebut, itu tidak terjadi kesalahan. Kemudian kita juga benar-benar nanti akan menghasilkan sifat yang unggul dari dua tanaman yang kita silangkan. Nah, dalam materi saya yang ini ada beberapa capaian pembelajaran yang harus diraih oleh adik-adik mahasiswa, yaitu harapannya adalah bahwa setelah mempelajari materi sifat-sifat tanaman, nanti adik-adik bisa memahami beberapa sifat tanaman, baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Kemudian yang kedua, memahami pengaruh sifat tanaman terhadap keberhasilan penyerbukan. Tujuan pemulihan tanaman. Jadi sebelum kita masuk kepada sifat tanaman, maka saya hanya mengingatkan saja bahwa di dalam kegiatan pemulihan tanaman, adik-adik harus paham betul tujuan dari pemulihan tanaman itu sendiri. Tujuan dari kegiatan pemulihan tanaman itu yang satu adalah didasarkan pada strategi jangka panjang untuk mengantisipasi berbagai perubahan arah konsumen atau keadaan lingkungan. Jadi gini, pada saat kita akan melakukan suatu program pemulihan, maka apa sih yang akan kita harapkan dari kegiatan penyilangan tersebut, kan gitu. Misalkan kita akan menghasilkan galur baru padi, maka padi yang kita harapkan yang seperti apa? Apakah padi yang nantinya bisa ditanam di daerah-daerah yang marginal tanahnya, ataukah padi yang nanti memiliki umur yang pendek, kemudian karena sekarang mungkin kekurangan air, maka dicarilah padi-padi dengan sifat tinggi tanamannya lebih rendah dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi itu ada menjawab berbagai perubahan arah konsumen dan keadaan lingkungan. Atau sekarang trennya adalah masyarakat sedang betul-betul memperhatikan kesehatan, maka kita bisa mencari satu galur, misalnya untuk padi tadi itu adalah bagaimana kita menyilangkan galur lokal, yaitu padi hitam atau padi merah yang secara sifat dia itu mempunyai satu kandungan yang sangat bagus untuk kesehatan, tapi rasanya nggak enak gitu loh, jadi kita bisa silangkan. Kemudian pemulihan padi itu pernah diarahkan, ini sebagai contoh ya, pemulihan padi itu misalnya pernah diarahkan untuk peningkatan hasil, tapi sekarang titik berat diarahkan pada perakitan kultivar yang toleran terhadap kondisi ekstrim. Peningkatan hasil ini pernah sangat difokuskan itu pada saat kemudian kita mencapai swasembada pangan ya, sekitar tahun 80-an seperti itu. Nah, pada saat itu kenapa diarahkan peningkatan hasil? Karena memang jumlah penduduk Indonesia sangat tinggi, kemudian makanan pokoknya adalah nasi. Kemudian juga pada saat itu pemerintah juga mengharapkan adalah semua orang Indonesia itu nanti arahnya adalah makanan pokoknya adalah nasi kan gitu. Padahal untuk ada beberapa wilayah yang mereka punya makanan khas seperti itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu maka dirakitlah beberapa galur yang untuk peningkatan hasil. Kemudian yang sekarang arahnya berbeda lagi, produksinya tinggi, tapi kondisi ekstrim bagaimana? Jadi ada tahan genangan, tahan kekeringan, tahan lahan bergaram. Kenapa dicari tahan genangan? Karena memang sekarang lahan sawah sudah berkurang gitu loh. Lahan sawah lebih banyak sekarang itu untuk properti, sehingga arahnya bagaimana nanti dihasilkan tanaman yang dia itu bisa ditanam di lahan marginal untuk arah, kalau sekarang bukan 20 atau 50 tahun mendatang ya, mungkin mulai 10 tahun mendatang sudah harus disiapkan seperti itu. Kemudian, nah ini ada tujuan umum pemilihan tanaman. Secara umum tujuannya adalah peningkatan kepastian terhadap hasil yang tinggi dan perbaikan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi kalau adik-adik nanti menjadi seorang breeder, kemudian menghasilkan suatu produk, maka pasti yang dilihat petani adalah peningkatan produksinya. Gitu. Nah, kemudian yang perlu dipahami bahwa beda tanaman itu pasti beda karakter. Ya, setiap jenis tanaman memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Misalnya karakter sayuran berdaun itu pasti berbeda dengan karakter sayuran berbunga atau sayuran buah. Itu sangat-sangat berbeda. Sehingga karakter-karakter itulah yang nanti menjadi dasar ketika kita melakukan kegiatan pemulihan tanaman.
Nah, untuk itu sebagai seorang breeder sudah harus mulai mengenal karakter suatu jenis tanaman, karena ini sangat-sangat penting sebelum melakukan kegiatan penanaman. Makanya kenapa adik-adik dulu di semester awal diberikan mata kuliah morfologi dan botani seperti itu ya. Kemudian fisiologi tumbuhan, kemudian kalau masuk ke ini menjadi fisiologi benih dihasilkan. Oke. Nah, berikut adalah fungsi bagi pemulihan tanaman. Karakter itu adalah pengetahuan mengenai perilaku biologi tanaman dan pengalaman dalam budidaya tanaman merupakan hal penting menentukan keberhasilan usaha pemulihan. Jadi dalam kegiatan pemulihan itu kunci suksesnya pemulihan itu adalah seorang breeder paham betul perilaku biologi tanaman. Kalau tidak paham, misalnya umur berapa dia siap bunganya untuk dikawinkan, kemudian bagaimana ketika dia itu mulai mekar bunganya, kemudian ya hal-hal yang mengenai tanaman itu harus benar-benar diketahui. Kalau tidak, maka tidak akan baik. Atau misalnya apakah cabai ya, misalnya ambil contoh cabai itu kan itu loh, batang yang deket batang yang deket calon buah itu kan ada yang benar-benar lurus, ada yang agak belok gitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi itu. Ada cabai yang tidak bisa dikawinkan karena dari model tangkainya, bukan batang tangkai. Dari tangkai buahnya itu berbeda, maka dia tidak bisa dikawinkan dengan mudah. Itu karena karakternya berbeda. Jadi itu kayak gitu aja sudah kita harus paham, ya. Kemudian untuk memperbaiki mutu genetik dan merakit kultivar yang lebih baik serta memiliki ciri-ciri khas dan lebih bermanfaat bagi penanamnya. Oke, saya ambil contoh adalah sifat tanaman padi ya. Tanaman padi itu terdiri atas 24 kromosom ya. Umumnya kromosom ini berpasangan. Nah, itu artinya adalah bahwa di tiap tanaman padi terdiri dari 12 kromosom jantan dan 12 kromosom betina yang secara umum sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sifat genotip dan sifat fenotip. Oke. Jadi dibedakan menjadi dua. Baik, kita pelajari sifat genotip. Sifat genotip itu adalah komposisi atau susunan genetik yang sebenarnya dari suatu organisme. Nah, umumnya biasanya gennya itu terdiri dari dua atau lebih alel yang berbeda atau bentuk suatu sifat. Alel itu adalah salah satu dari dua atau lebih versi gen, ya. Nah, biasanya seorang individu itu mewarisi dua alel untuk setiap gen dan satu dari setiap orang tua. Jadi gennya itu pasti dua gitu loh. Satu dari jantan satu, dari betina satu. Nah, kalau gennya sama, maka dia disebut sifatnya homozigot. Jadi dia dominan. Nah, kalau dominan nanti kalau biasanya besar ini ya. Kalau misalnya beda, maka disebut heterozigot. Ya. Nah, kalau di padi, itu sifat yang ada pada tanaman padi yang tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan, itu adalah sifat genotip. Contohnya bentuk bulir padi, itu bisa bulat, bisa panjang, bisa ramping, itu adalah sifat genotip, ya, yang diwariskan dari tetuanya. Apakah nanti alelnya ada yang hurufnya besar ataukah hurufnya kecil. Biasanya sifat genotip itu digambarkan dengan dua huruf. Jadi misalnya A, B, B, kayak gitu. Misalnya ya, bentuk gabah bulat itu BB. Misalnya kalau B-nya besar-besar, B-nya besar, maka dia disebut dengan homozigot dominan. Tapi kalau B-nya kecil semua, B kecil, maka disebut dengan homozigot resesif. Atau kalau misalkan alelnya adalah B besar, B kecil, maka dia disebut dengan heterozigot, seperti itu. Nah, B besar, B kecil ini bisa juga disebut dengan heterozigot dominan. Jadi B besarnya yang lebih dominan gitu. Nah, kemudian bila kita tanam padi sintandu yang berbentuk bulat, maka kita tanam di daerah dataran tinggi atau dataran rendah, maka bentuknya akan tetap bulat. Jadi kalau sifat genotip itu yang dari tua itu tidak akan perubahannya tidak akan banyak. Ya, pengaruh lingkungannya tidak akan besar karena dia sifatnya dibawa oleh gen seperti itu. Oke, ya.
Bila kita tanam di sawah, subur atau tidak, bentuknya akan tetap sama. Itulah namanya genotip yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan tidak dipengaruhi, pengaruhnya sangat kecil dari lingkungan. Nah, ini ya, ini contoh adalah sifat genotip. Jadi bentuk bulir, kemudian banyak bulir, ini adalah sifat genotip yang diturunkan oleh tetuanya. Nah, jadi ini bulir, kemudian ini adalah lidah daun, kemudian ini telinga daun ya. Ini daun bendera, ini daun bendera, ini lidah daun, dan ini telinga daun. Nah, ini telinga daun misalnya warnanya putih ataukah hijau. Ini juga dipengaruhi oleh sifat genotip gitu loh. Kemudian daun bendera ini dia daun benderanya tegak ataukah miring. Ini juga dipengaruhi oleh sifat genotip. Kemudian lidah daun ini warnanya apa? Hijau ataukah putih? Itu juga dipengaruhi oleh sifat genotip ya. Seperti ini ya. Kemudian sifat fenotip. Apa sih yang dimaksud dengan sifat fenotip? Sifat fenotip itu adalah sifat yang ditunjukkan akibat pengkodean dalam genotip. Fenotip itu adalah ciri fisik aktual yang oleh organisme. Nah, misalnya tadi itu sifatnya adalah bulir malainya adalah bulat. Bulat itu adalah sifat fenotip. Nah, tapi kita tidak tahu bulatnya itu dominan ataukah resesif kan gitu. Nah, kalau misalkan bulatnya itu misalnya B besar, maka dia termasuk homozigot yang dominan kan gitu. Nah, bahkan jika genotip memiliki satu alel warna ungu dan satu alel warna putih resesif, fenotip tersebut. Nah, kalau misalkan tadi itu satunya bulat, nah B besar itu kan menyatakan bulat. Nah, B kecilnya itu misalnya menyatakan ramping. B besar, B kecil, maka dia tetap dikatakan bulat. Karena B besarnya yang bulat. Oke, itu dominan ya. Nah, ini saya ambil contoh yang padi. Jadi sifat yang ada pada tanaman padi yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya itu adalah sifat fenotip. Misalnya panjang malai. Padi Ciherang kalau ditanam di dataran tinggi atau rendah, bentuk panjang malainya akan beda, misalnya pendek, sedang, atau agak panjang. Jadi sifat fenotip itu lebih dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi sifat tanaman itu genotip fenotip itu pasti dipengaruhi oleh gen ataupun oleh lingkungan. Nah, manakah yang lebih dominan? Kalau lebih dominan gennya, maka dia memiliki sifat genotipnya tadi itu yang bertahan. Kalau misalnya lebih dominan lingkungan, maka sifat fenotipnya nanti akan ditunjukkan. Jadi kalau misalkan tanaman itu di wilayah manapun tidak berubah sifatnya, maka dia gennya yang lebih kuat seperti itu. Kalau dia berubah, misalnya ada yang kalau di dataran tinggi misalnya tanamannya itu tinggi, atau di dataran rendah misalnya dia rendah, tapi kalau di dataran tinggi dia tinggi dan sebagainya. Berarti itu sifat fenotipnya yang lebih dominan nanti karena pengaruh lingkungan seperti itu. Nah, ini adalah contoh sifat fenotip. Jadi tinggi tanaman ya ketika ditanam di wilayah yang berbeda, tingginya akan menjadi berbeda seperti ini. Termasuk panjang malainya akan berbeda. Itu bisa terjadi ya, karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi wilayah yang sangat subur, kemudian cahayanya cukup, ternyata padi ini menjadi lebih tinggi, bahkan melebihi orangnya. Seperti itu. Itu namanya sifat fenotip. Ya. Hubungan sifat genotip dan fenotip. Sifat genotip itu menentukan sifat fenotip, tapi tidak selalu seperti itu. Nah, jika persilangan uji menghasilkan keturunan resesif, genotip bunga induk harus heterozigot atau memiliki satu alel dominan dan satu alel resesif. Jadi kalau misalkan keturunannya itu resesif itu kecil-kecil ya. Jadi B kecil, maka genotip bunga induk harus heterozigot. Heterozigot itu bisa B besar, B kecil begitu, atau harus ada satu alel yang dominan seperti itu. Ini contoh karakteristik padi ya. Karakteristik dari padi Inpari 10. Jadi ada warna daun, permukaan daun. Nah, pertanyaan saya, dari karakter 10 itu mana yang bersifat genotip dan mana yang bersifat resesif? Genotip dan mana yang bersifat fenotip. Jadi saya minta tolong ini nanti saudara cek, saudara uji, saudara pahami betul, kemudian nanti saudara jawab pertanyaan ini di
e-learning untuk jawaban. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum.